Tak dapat kejelasan soal Jurgen Locadia, Persebaya Surabaya alihkan target datangkan striker lain. Eduardo Perez belum putuskan kapten baru Persebaya, apakah tetap Bruno Moreira menjadi pilihan? Jadwal 2 pertandingan uji coba Persebaya Surabaya, lawan Football West All Stars dan PSS Sleman. 3 penyerang Persebaya andalan coach Eduardo Perez difokuskan gembleng penyelesaian akhir. Teka-teki pemain asing terakhir Persebaya Surabaya masih abu-abu, Eduardo Perez bungkam. Tidak ada kejelasan tentang perekrutan Jurgen Locadia. Persebaya Surabaya dikabarkan tidak mendapatkan kejelasan terkait Jurgen Locadia. Jurgen Locadia dikabarkan menjadi incaran Persebaya Surabaya untuk musim 2025-2026. Persebaya Surabaya sendiri memang butuh striker asing baru setelah perginya Flavio Silva. Namun kabar terbaru, Persebaya Surabaya tidak mendapat kejelasan untuk mendatangkan Jurgen Locadia. Kondisi itu membuat Persebaya Surabaya memutuskan untuk mencari opsi striker lainnya. Sementara itu, setelah kemungkinan gagal mendatangkan Jurgen Locadia, Persebaya Surabaya kini dikaitkan dengan striker asal Brasil Alex Firmino. Peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Alex Firmino terbuka lebar setelah sang pemain kontraknya telah habis bersama NK Dubrava ZG. Kontrak Alex Firmino bersama NK Dubrava ZG habis pada 30 Juni 2025. Pemilihan kapten Persebaya Surabaya musim depan. Persebaya Surabaya mengalami perubahan seiring kedatangan pelatih baru, Eduardo Perez. Skuad Bajul Ijo kini sedang dalam masa persiapan Liga 1 2025-2026. Kedatangan Eduardo memunculkan pertanyaan soal kapten tim di musim baru. Musim lalu, Bruno Moreira ditunjuk sebagai kapten dan Hernando Ari jadi wakil kaptennya. Lantas, bagaimana musim ini? Kami perlu berbicara di ruang ganti. Sekarang sudah ada beberapa pertemuan, tapi saya rasa tidak akan ada banyak perubahan dibandingkan musim lalu, ucap Eduardo Perez. Juru taktik asal Spanyol itu menggarisbawahi keputusan final terkait kapten Persebaya Surabaya akan didiskusikan secara internal bersama para pemain. Namun, sinyal kuat telah ia berikan tidak akan ada pergantian tongkat estafet kepemimpinan di lapangan. Saya pikir tidak perlu melakukan perubahan apapun. Bruno dan Nando menjalankan tugasnya dengan sangat baik musim lalu, ujar Eduardo dengan penuh keyakinan. Jadwal 2 pertandingan uji coba Persebaya. Persebaya Surabaya akan menjalani pertandingan uji coba sebagai persiapan musim 2025-2026. Ada 2 klub yang akan dihadapi Persebaya Surabaya dalam laga uji coba. 2 klub itu adalah Football West All Stars dan PSS Sleman. Football West All Stars akan menjadi uji coba perdana Persebaya Surabaya pada awal musim ini. Pertandingan Persebaya Surabaya versus Football West All Stars akan digelar di Sam Kerr Football Centre, Perth, Australia. Laga tersebut digelar pada Rabu, 9 Juli 2025. Setelah itu, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu 19 Juli 2025. Pertandingan itu akan dijadikan Persebaya Surabaya sebagai launching tim musim 2025-2026. Para pendukung Persebaya tidak perlu takut ketinggalan, tidak bisa menyaksikan laga melawan Football West All Stars dan PSS Sleman. 2 pertandingan itu akan disiarkan langsung di Indosiar. Eduardo Perez fokuskan untuk penyelesaian akhir. 3 mesin gol Persebaya Surabaya jadi perhatian utama pelatih. Eduardo Perez menatap Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. 3 penyerang unggulan yang diharapkan menjadi mesin gol yakni Malik Rizaldi, Rizky Dwi, dan Dejan Tumbas. Pasca kepindahan striker utama musim lalu, Malik Rizaldi, Rizky Dwi, dan Dejan Tumbas menjadi pilihan utama pelatih asal Spanyol itu. Kondisi ini memaksa Eduardo Perez untuk mengoptimalkan potensi ketiga penyerang lokal melalui program latihan yang intensif. Latihan yang diberikan tidak sembarangan,
karena juga melibatkan teknik penyelesaian akhir. Perez berupaya menggabungkan aspek teknis, taktis, serta kondisi fisik dalam satu rangkaian latihan untuk membangun lini depan yang efektif dan bertenaga. Latihan kami mengutamakan banyak konsep dan elemen fisik. Sekarang semua pemain sudah lengkap, termasuk Bruno dan lainnya yang akan segera bergabung. Tandas Perez usai memimpin latihan tim di lapangan Tor, Surabaya. Teka-teki pemain asing Persebaya masih abu-abu. Teka-teki soal siapa pemain asing terakhir Persebaya Surabaya musim ini masih belum terjawab. Pelatih Eduardo Perez Moran pun memilih bungkam ketika ditanya soal kehadiran striker asing pengganti Flavio Silva. Sejak kepergian Flavio ke klub Afrika Selatan, Kaizer Chiefs, Persebaya Surabaya terus dikaitkan dengan beberapa nama asing. Namun, belum ada kepastian soal siapa yang akan menjadi rekrutan terakhir Green Force. Publik dibuat penasaran karena lini depan Persebaya Surabaya masih menyisakan satu slot asing. Apalagi Eduardo Perez menegaskan urusan transfer bukan bagian dari wewenangnya. Pernyataan tersebut membuat spekulasi semakin liar di kalangan pendukung Persebaya Surabaya. Sejumlah nama pun mulai bermunculan, mulai dari Alex Firmino hingga ex-Brighton, Jurgen Locadia. Launching game resmi Persebaya hadapi PSS Sleman. Ketua Panitia Pelaksana, Panpel Ramsurahman membeberkan ajang untuk memperkenalkan skuad resmi Bajul Ijo ini tidak hanya sekadar pertandingan uji coba biasa, tetapi juga akan dikemas sebagai pesta sepak bola penuh hiburan yang sekaligus merayakan hari jadi Persebaya ke-98 tahun. Launching game ini bukan hanya tentang pertandingan. Ini adalah momen spesial untuk menyapa bonek dan bonita secara langsung, mengenalkan pemain-pemain baru, pelatih, kata Ramsurahman seperti dikutip dari laman resmi Liga Indonesia. Menurutnya, panitia menyiapkan sejumlah kejutan spesial sebagai bagian dari rangkaian acara. Mulai dari lighting show spektakuler di dalam stadion hingga penampilan spesial dari salah satu artis nasional yang akan memeriahkan suasana sebelum pertandingan. Persebaya dan Malut gagal tampil di Asian Cup. Persebaya Surabaya dan Malut United sudah hampir pasti gagal tampil di ASEAN Club Championship musim ini. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus saat jumpa pers, Kamis 3 Juli 2025, menjelaskan AFF meminta klub yang tampil di ACC Cup peringkat 1 dan 2. Sementara PT LIB tetap mendaftarkan Persebaya dan Malut United yang ada di peringkat 3 dan 4 Liga 1 musim lalu, namun AFF tidak menerima hal tersebut. Bahkan hingga hari ini, sehari jelang drawing dilakukan, belum ada kabar apakah permintaan PT LIB disetujui atau tidak. Liga sudah menetapkan, berdasarkan regulasi dan kesepakatan seluruh klub, peringkat 1 dan 2 ditetapkan untuk menjadi kontestan di AFC, berdasarkan koefisien yang ada. Kenapa harus peringkat 1 dan 2? Kami membutuhkan klub yang artinya bisa berjuang untuk mendapatkan slot di sana sesuai ketentuan AFC, kata Ferry Paulus. 2 calon pengganti Flavio Silva di Persebaya. 2 calon pengganti Flavio Silva mencuat, di mana salah satunya telah memberi kode keras. Bonek yang mau yang mana? Diketahui terdapat 2 nama penyerang asing yang digadang-gadang jadi pengganti Flavio Silva di Persebaya Surabaya. Menariknya, salah satu dari mereka sudah memberi kode keras. Nama pertama adalah Alex Firmino, striker asal Brasil yang membela klub kasta kedua Liga Kroasia, NK Dubrava ZG, di musim 2024-2025. Alex Firmino belum pernah berkarier di tanah air atau Indonesia. Ia malang melintang di Liga Kroasia, Polandia, dan Kosovo. Kode keras yang dimaksud yakni aksi Alex Firmino memfollow Instagram agen kenamaan Gabriel Budi. Diketahui, Gabriel Budi kerap mendatangkan pemain ke Persebaya Surabaya. Pemain kedua yang digadang menjadi kandidat pengganti Flavio Silva adalah Jurgen Locadia. Sama seperti Alex Firmino, Jurgen Locadia belum pernah berkarier di Indonesia. Pesepak bola berusia 31 tahun tersebut pernah memperkuat klub-klub ternama di Liga Inggris hingga Bundesliga. Menarik untuk dinantikan, siapa menurut dulur bonek? Di antara Jurgen Locadia dan Alex Firmino yang bakal diboyong Persebaya Surabaya,
Tulis pendapatmu di kolom komentar.